Berita pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar kuliah umum di Serang, Banten. Selanjutnya, sebagai anggota Satuan Tugas Pengawalan PON ke-21 tahun 2024, BNPT gelar sosialisasi dan pra-audit di Hotel JW Marriott dan Stadion Utama Sumatera Utara. Halo Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Dalam upaya membangun daya tahan serta kesadaran generasi muda terhadap ancaman terorisme, BNPT berikan kuliah umum kepada 2.700 mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kegiatan pembekalan mahasiswa baru ini merupakan implementasi dari 7 program prioritas BNPT tahun 2024, yaitu program Kampus Kebangsaan dan program Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja. Dalam upaya membangun daya tahan masyarakat dan kesadaran generasi muda terhadap terorisme, BNPT menggelar kuliah umum pada 26 Agustus di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten. Kuliah umum ini merupakan rangkaian acara pengenalan upaya budaya akademik kemahasiswaan bagi mahasiswa baru angkatan 2024. Kepada 2.700 mahasiswa baru yang hadir, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, memaparkan bahwa perempuan, anak dan remaja adalah kelompok rentan yang menjadi target radikalisasi baik secara daring maupun luring. Untuk itu dirinya menyampaikan pentingnya kampus kebangsaan yang menjadi sebuah program prioritas BNPT untuk membangun ketahanan publik, terutama di kalangan perempuan, anak dan remaja, agar tak mudah terpapar ideologi kekerasan. Kebangsaan ini merupakan cikal bakal dari program yang diberikan kepada para mahasiswa ini dalam rangka menangkal secara dini dan memberikan perlawanan terhadap ideologi ataupun paham serta adanya suatu potensi radikalisme yang akan terjadi. Bagaimana mengenal ciri-cirinya? Apa itu terpapar, bagaimana terpapar radikalisme, terpapar paham terorisme, serta gejala ataupun potensi intoleransi seperti apa. Itu harus dikenalkan, diberikan contoh-contoh, dan selanjutnya juga diciptakan suatu daya tahan, baik daya tahan dari individu atau resilient individu, kemudian family resilient, nationality resilient, agar tercipta suatu daya tahan ataupun ketahanan nasional yang dinamis, sehingga kita dapat melakukan pencegahan secara dini, melakukan perlawanan secara dini, dan penangkalan secara dini agar tercipta suatu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang cinta damai dan harmoni. Kampus Kebangsaan merupakan langkah konkret BNPT dan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam upaya mengedukasi mahasiswa baru tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Kegiatan pembekalan mahasiswa baru ini merupakan implementasi dari 7 program prioritas BNPT tahun 2024, yaitu program Kampus Kebangsaan dan program Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja. Sebagai anggota Satuan Tugas Pengawalan PON 21 tahun 2024, BNPT gelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan Stadion Utama Sumatera Utara pada 28 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengelola venue acara untuk menjalankan standar pengelolaan risiko tindak pidana terorisme. Ditunjuk menjadi anggota Satuan Tugas Pengawalan PON ke-21 tahun 2024, BNPT menggelar sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan Stadion Utama Sumatera Utara pada 28 Agustus 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengelola venue untuk menjalankan standar pengelolaan risiko tindak pidana terorisme, rencana untuk merespons situasi darurat dalam menghadapi ancaman terorisme, serta asistensi pola pengamanan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, saat ditemui dalam kegiatan tersebut.
untuk memastikan bagaimana pengelola itu bisa memitigasi dan mencegah terhadap potensi terjadinya tindak pidana terorisme. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi minimal kita sudah memiliki pencegahan dan mitigasinya. Terutama dalam pengelolaan risikonya. Pengelolaan dan risiko, karena di pengelolaan risiko nanti kan muaranya kepada pembuatan rencana pengamanannya. Nah, itulah nanti yang akan kita asistenti di pengelola tersebut. Kegiatan ini disambut baik oleh Ketua Bidang Venue PB PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, Mulyono. Ia berharap kegiatan ini dapat mendukung peningkatan standar pengamanan, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai potensi ancaman terorisme. Nah, tentu semua kemungkinan harus kita antisipasi, termasuk kemungkinan adanya terorisme. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih. Kami bersama-sama dengan pengelola akan membuat manual yang sebagai guidance atau acuan bagi kita dalam standar pengamanan terhadap kemungkinan itu. Dan kami sangat-sangat berharap tim BNPT dapat melakukan asistensi item per item dari pengamanan tersebut sehingga bisa berlangsung dengan aman dan lancar. Selain digunakan untuk menggelar pertandingan, Stadion Utama Sumatera Utara juga menjadi lokasi penutupan PON ke-21 yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Sosialisasi dan pra-audit ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga melakukan sosialisasi dan pra-audit di sarana-prasarana pendukung PON ke-21, salah satunya di Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara. Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka mendukung pengamanan lokasi dan sarana pendukung gelaran PON ke-21, BNPT melakukan sosialisasi dan pra-audit standar minimum pengamanan Hotel JW Marriott Medan, Sumatera Utara pada 29 Agustus 2024. Selain sosialisasi tentang bagaimana mewaspadai ancaman radikalisme dan terorisme, kegiatan pra-audit yang dilakukan meliputi observasi lapangan dan pemeriksaan dokumen pendukung pengamanan dari pihak hotel. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelola hotel dalam menjalankan standar pengelolaan risiko tindak pidana terorisme, rencana untuk merespon situasi darurat dalam menghadapi ancaman terorisme, serta asistensi pola pengamanan. Dalam kegiatan ini, Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan BNPT, Kolonel Laut Setio Pranowo, menyatakan bahwa pra-audit ini sebagai upaya mitigasi dan antisipasi terhadap ancaman terorisme dalam gelaran PON ke-21. Baik BNPT hadir di sini supaya JW Marriott aman dari ancaman terorisme. Salah satunya itu. Terus kedua, kegiatan PON di Sumatera dan Aceh ini khusus antisipasi terorisme bisa dimitigasi, bisa dicegah kalau ada terjadi. Makanya tim kami adalah bagian kecil dari tim BNPT. Nah, bagian kecil dari BNPT. Ada tim-tim lain yang bergerak. Tim kami asesmen untuk venue tempat-tempat yang disiapkan. Kegiatan ini disambut baik oleh pihak Hotel JW Marriott Medan dan berharap agar kegiatan tersebut dapat mendukung peningkatan standar pengamanan, khususnya dalam mengidentifikasi berbagai potensi ancaman terorisme. We are very blessed and very happy to have them over here to have their training sessions and exercise sessions with us. This will enable us and our team to be more prepared, and the security and safety of all guests, participants. We will continue to be very much more vigilant and alert during the period of PON, as well as I said, this is the national event which is happening in Medan. So we want to showcase the best of hospitalities and definitely with complete safe and secure environment. Rangkaian kegiatan ini dilakukan berdasarkan Kepres Nomor 24 Tahun 2024, di mana BNPT dimandatkan sebagai anggota Satuan Tugas Pengawalan Penyelenggaraan PON ke-21 tahun 2024. Guna mengkaji penyebaran ajaran radikalisme, terorisme, dan penanggulangannya, BNPT menggelar diskusi analisis barang bukti buku radikal terorisme di Jakarta pada 30 Agustus 2024. Berikut informasinya.
Guna mengkaji tentang bagaimana menanggulangi penyebaran ajaran radikalisme terorisme dalam buku, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar kegiatan fokus group discussion bertema analisa barang bukti buku radikal terorisme pada 30 dan 31 Agustus 2024 di Jakarta. Kegiatan diskusi ini dipimpin oleh Direktur Penegakan Hukum BNPT, Brigjen Pol Sigit Widodo, dan dihadiri oleh para ahli dari Kementerian Agama, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta para akademisi dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Indonesia. Dalam kegiatan ini, para peserta mengkaji barang bukti tindak pidana terorisme, yaitu buku-buku yang menyebarkan ajaran radikalisme terorisme. Pengkajian ini dilakukan untuk mendapatkan rekomendasi yang strategis dalam memahami dan menangani literatur radikal terorisme yang dimuat dalam buku-buku tersebut. Sebelumnya, BNPT juga telah meluncurkan buku kritik seri materi Tauhid for the Greatest Happiness sebagai kontranarasi terhadap ajaran radikalisme terorisme yang dimuat dalam buku seri materi Tauhid for the Greatest Happiness karangan pimpinan Jamaah Ansarud Daulah Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kami merangkum kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, hingga Maluku Utara. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. BNPT melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Maluku Utara dan Sulawesi Utara menggelar kegiatan bertema Gembira Beragama atau Gerakan Muda Gembira Bernegara dan Beragama di Halmahera Utara dan Kota Bitung pada 24 dan 28 Agustus 2024. Kegiatan Gembira Beragama di Halmahera dihadiri oleh para pemuka lintas agama di Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergitas BNPT dengan pemerintah daerah dalam hal pencegahan paham radikal terorisme di wilayah Maluku Utara. Sementara itu di Kota Bitung, Sulawesi Utara, kegiatan Gembira Beragama dihadiri oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan perwakilan dari Kementerian Agama Kota Bitung. Selain diisi dengan sosialisasi pencegahan radikalisme terorisme, dalam kegiatan ini juga dilakukan deklarasi damai oleh pemuda lintas agama di Sulawesi Utara. Dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, BNPT melalui FKPT Yogyakarta menggelar kegiatan Kenduri atau Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri. Bertajuk Kenduri untuk wujudkan desa siaga dengan resiliensi yang digelar di Pendopo Jowitan Yogyakarta pada 28 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini berbagai elemen masyarakat Yogyakarta yang hadir diajak untuk meningkatkan kewaspadaan dan daya tangkal terhadap penyebaran paham radikal terorisme di media sosial. Di waktu yang sama, FKPT Provinsi Lampung juga menggelar kegiatan Kenduri dengan menghadirkan Babinsa, Babin Kamtipmas, dan perangkat desa setempat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran perangkat desa dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi masuknya paham radikalisme terorisme. Untuk itu, dalam kegiatan ini diisi dengan diskusi kelompok oleh para peserta tentang bagaimana mengidentifikasi masuknya pengaruh paham radikal dan terorisme di lingkungannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Bali dan Jawa Timur gelar lomba budaya bertajuk Youth of Indonesia, turut menggandeng SMK Negeri 5 Denpasar dan Universitas Negeri Surabaya. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan keragaman budaya serta pentingnya toleransi dan perdamaian di kalangan pelajar dan mahasiswa. Berbagai pertunjukan seni dan budaya ditampilkan oleh para pelajar, mulai dari tari, musikalisasi puisi, hingga pertunjukan band. Sementara itu, FKPT Bidang Perempuan dan Anak Provinsi Bangka Belitung melakukan acara bertajuk Smart Bangsaku Bersatu Indonesiaku. Diikuti 100 peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua. Acara ini bertujuan untuk membendung penyebaran terorisme di kalangan perempuan dan anak. Ketua FKPT Bangka Belitung Sri Wahyuni menyampaikan bahwa perempuan adalah ujung tombak dalam menciptakan ketahanan keluarga, termasuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia.